Respon pemerintah terhadap HRS itu menurut saya ada dua ya. Pertama, membingungkan, dan yang kedua berkesan kurang proporsional. Saya juga sebetulnya secara pribadi mempertanyakan apa sih yang terbetik di dalam pikiran saudara HRS sehingga waktu penjemputannya ya, begitu ramai orang dan beliau nggak menyuruh supaya pulang saja, nggak usah dijemput karena ini masa pandemi. Halo pembaca Babe, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One. Nah, kalau beberapa pekan ini lagi cukup ramai ya pemberitaan soal khususnya akhir pekan kemarin Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab sudah resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Dan memang beberapa pekan berita tentang HRS ini lagi cukup ramai. Nah, di sini kita sudah kehadiran Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Halo, Bang Ray, apa kabar? Baik sejauh ini. Bang Ray, nanti di sini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya dalam program Babe One on One. Kita akan menanyakan ke Bang Ray, ini akan menanyakan langsung ke ahlinya mengenai, sebenarnya langsung aja Bang, ke pertanyaan ke bagaimana Anda melihat beberapa pekan terakhir ini terkait dengan semacam drama dan mungkin peristiwa mulai dari kerumunan HRS dan FPI, kemudian berujung pada penahanan HRS dan FPI. Bagaimana Anda melihat dari kacamata Anda mengenai respon pemerintah terkait dengan FPI dan juga HRS pada saat ini? Kalau respon pemerintah terhadap HRS itu menurut saya ada dua ya. Pertama, membingungkan, dan yang kedua berkesan kurang proporsional. Membingungkannya itu karena HRS ini kan lebih banyak diungkap oleh pemerintah sebagai tokoh yang intoleran, kira-kira begitu ya, yang anti terhadap perbedaan, dan seterusnya itulah. Dengan situasi yang sejenis dengan ungkapan itu, tetapi kok ujungnya malah sekarang di proses hukum bukan karena asumsi itu, tapi di proses hukum karena dugaan adanya pengerumunan massa yang dilakukan oleh HRS. Nah, ini agak aneh juga gitu. Jadi pemerintah selama ini terkesan ya memposisikan HRS sebagai tokoh yang anti plural, anti intoleransi, sering mengganggu ketertiban publik ya, dan seterusnya itu. Tapi satu pun pasal tentang itu tidak pernah disangkakan kepada saudara HRS. Yang disangkakan kepada dia adalah terkait dengan soal kerumunan, yang itu pun sebetulnya menjadi pertanyaan di banyak kalangan. Kenapa HRS saja yang dikenakan sanksi ya ancaman pidana terkait dengan kerumunan, sementara kerumunan sebetulnya terjadi di mana-mana gitu, ya. Termasuk tentu di waktu pelaksanaan pilkada kemarin gitu. Jadi ya ada publik yang merasa tetap mempertanyakan kenapa kalau soal pasal kerumunan diberlakukan kepada HRS, sementara yang melakukan kerumunan sebetulnya bukan saja HRS, tapi banyak tokoh, ya, banyak pihak juga yang melakukan kerumunan. Nah, oleh karena itulah saya sebut tadi, ya pemerintah menangani HRS ini agak membingungkan. HRS dicitrakan sebagai tokoh anti toleransi, ya anti pluralisme, ya, sering membuat kekacauan gitu, tapi ya citra ini tidak pernah ya membuat HRS dijerat secara hukum, tetapi justru malah dijerat dengan pasal pengumpulan massa, melakukan kerumunan. Itu yang pertama. Saya sebut tadi kurang proporsional karena untuk tindakan kejahatan dengan ancaman 5 tahun ke bawah, gitu ya, dan pasalnya juga adalah pasal terkait dengan kerumunan, itu bukan jenis kejahatan yang berjasa. Kejahatan sebetulnya masih bisa dikategorikan sebagai kejahatan umum, kejahatan biasa. Gitu. Tapi proses hukum terhadap HRS terkait dengan kejahatan ini sepertinya ya sedang mengejar pelaku kejahatan berat, gitu. Yang ancaman pidananya mungkin di atas 10 tahun, ya, bahkan mungkin penjara seumur hidup, ya. Dan jenis kejahatannya adalah jenis kejahatan yang mengancam keselamatan warga negara dan keselamatan negara gitu. Nah, biasanya kejahatan
kejahatan besar itu seperti terorisme gitu ya, narkoba, gitu, korupsi gitu. Itu kan kejahatan-kejahatan dengan sanksi berat dan dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa gitu, atau yang sering disebut dengan extraordinary crime. Nah, kenapa saya sebut perlakuan terhadap HRS dilakukan seperti itu? Ya tentu tidak terlepas keterkaitannya dengan tewasnya 6 orang pengawal HRS. Oke, baik Bang Rey. Tadi Bang Rey bilang memang seperti tidak proporsional, akhirnya juga kan menimbulkan kebingungan ya untuk sebagian publik gitu. Nah, kalau misalnya dalam kacamata Anda melihat situasi ini selama beberapa pekan terakhir dan memuncak pada saat penahanan HRS, siapa yang paling dirugikan Bang dalam kondisi seperti ini? Karena kita tahu ini saat ini sedang pandemi, kemudian memang tensi politik dan situasinya cukup hangat, bahkan bisa dibilang hangat banget ya beberapa pekan terakhir ini. Siapa yang paling dirugikan dalam kondisi seperti ini? Ya, secara umum sebetulnya kan rakyat Indonesia. Baik, kenapa gitu? Ya karena istilah saya itu yang rusak ini keadaban publik kita. Gitu. Keadaban publik dan keadaban bernegara. Gitu. Saya juga sebetulnya secara pribadi mempertanyakan apa sih yang terbetik di dalam pikiran saudara HRS. Sehingga waktu penjemputannya ya, begitu ramai orang dan beliau nggak menyuruh supaya pulang saja, nggak usah dijemput karena ini masa pandemi, misalnya begitu ya, cukup saya datang sendirian dijemput beberapa keluarga mengingat bahwa ya saatnya adalah pandemi. Kedua, waktu melakukan pernikahan juga begitu, kalau beliau kan menyadari betul ya, diundang nggak diundang pun masyarakat akan datang. Nah, disitulah mestinya ada semacam kearifan, yang istilah saya itu keadaban publik dari para petinggi, dari para mereka yang jadi panutan publik gitu loh. Kalau tetap melaksanakan perkawinan itu, ya lakukanlah seadanya, ya tidak perlu mungkin diumbar-umbar ya, atau seperti apa yang intinya supaya orang jangan sampai berkumpul. Intinya, kalaupun mau berkumpul tuh cukup keluarga gitu. Banyak caranya kok kalau mau dilakukan, kalau disiasati. Banyak caranya untuk memastikan bahwa tidak ada pengumpulan massa itu kalau mau disiasati. Tanpa harus ya menggagalkan acara yang sudah direncanakan. Nah, beliau juga ke Megamendung. Begitu juga. Ya mestinya kan kalau berpikir dalam konteks keadaban publik, beliau setelah datang dari luar negeri, ya menahan diri dulu, setidaknya 2 minggu di rumah. Semacam isolasi diri dan terus-menerus menekankan kepada masyarakat agar tidak perlu melakukan kerumunan. Jadi di satu segi ya keadaban publik kita agak tercederai, di segi yang lain demokrasi dan penegakan hukum kita juga tercederai. Dan yang merugi dari ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah Republik Indonesia. Keadaban publik dalam demokrasi nggak akan berjalan kalau keadaban publiknya nggak jalan. Demokrasi itu nggak akan berjalan kalau penegakan hukumnya tidak berjalan, tidak objektif, dibuat mengada-ada. Nah, kalau begitu 2-3 hari, ya akan repot mempertahankan demokrasi. Itu yang saya sebutkan tadi adalah semua kita dirugikan dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Nah, oleh karena itulah ya, baiknya ya, kita semua kembali ke cara memperkuat demokrasi. Jaga keadaban publik. Jangan oposisi yang seolah-olah oposisinya selalu pemerintah salah. Itu kurang tepat. Gitu. Semua hal yang terkait dengan pemerintah salah. Apalagi kemudian dibumbui dengan bahasa-bahasa yang punya kecenderungan ya menarik sikap emosional publik. Jadi bukan sikap rasional, sikap emosional publik.